Pasca terjadinya kebakaran yang melanda kawasan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, ribuan warga diungsikan di tenda-tenda darurat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyiapkan 10 tenda pengungsian bagi penyintas kebakaran di Kemayoran Gempol, Jakarta Pusat. Tidak hanya tenda pengungsian saja, BPBD beserta stakeholder terkait juga menyiapkan sejumlah sarana prasarana untuk penunjang warga pengungsian seperti MCK, air bersih hingga dapur umum. Daryati, salah satu warga, menyebut tidak merasa kekurangan fasilitas selama di pengungsian. Namun ia menginginkan rumah mereka yang terbakar dapat segera dibangun kembali oleh pemerintah. Api semua Pak, nggak ada barang pun sisa, tinggal baju di badan. Saya tidur, saya bangun setengah atas 1, buka pintu, api di depan pintu Pak. Saya lari nggak bawa apa-apa Pak. Keluarga sih aman semua, nggak ada yang itu ketinggal. Pokoknya saya bangun semajak semua Pak. Iya. Iya, baju semua, kakak, KTP semua, dompet semua kagak bawa semua Pak. Iya. Gimana tanggapannya Bu dibantu? Alhamdulillah sih baik, pelayanan semua. Fasilitas cukup, air bersih ya, makan juga cukup. Tapi semua konsumsi aman Bu? Aman. Kalau makan salah pakaian nggak kurang, makan nggak kurang. Harapan saya cuma tempat itu saya minta dibangun lagi, saya minta izin dibangun lagi. Saya nggak mau pindah dari situ. Itu harapan saya Pak. Bagaimana kondisi terkini para pengungsi korban kebakaran di Kemayoran? Kita sudah bersama Henry Aprila di lokasi pengungsian. Henry, apa saja kebutuhan para pengungsi saat ini? David, betul sekali. Kalau untuk sejumlah bantuan yang memang sudah datang, ini salah satunya kami sudah berada di salah satu posko, yakni di Kemensos yang juga memberikan sejumlah bantuan. Kita coba berbincang dengan salah satu perwakilan dari Kementerian Sosial, yakni Ibu Maya. Halo Ibu, selamat sore. Ibu, kalau boleh tahu, ini untuk sejumlah bantuan sudah ada apa saja sih Bu? Sementara ini yang dari Kemensos itu sudah ada kasur, selimut, terus tenda gulung, makanan siap saji, family kit, sandang anak, keperluan ibadah laki-laki dan perempuan, kemudian pakaian dalam, tas sekolah, paket anak, dan bahan kontak. Nah Ibu, kalau kita boleh tahu nih, ini bagaimana sih sistem untuk para korban sendiri untuk bisa mendapatkan bantuannya ini? Mekanismenya seperti apa Ibu? Kita biasanya dari... Sambil ditunjukin Ibu, maaf. Baik, kebetulan saya perwakilan dari Kementerian Sosial, khususnya Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Kebakaran, yang dimana bantuan itu pun kami turunkan sesuai data asesmen dari teman-teman relawan Pordam yang turun di hari kemarin. Kemudian untuk mendapatkan bantuan itu berdasarkan data asesmen kita tentunya. Jadi mereka kita data yang memang kebetulan KTP dan KK-nya masih kita input menjadi data di kami. Dan kalaupun tidak terpakai itu kami bisa berkoordinasi dengan Pak Lurah dan Dukcapil setempat. Ibu, sebelumnya terima kasih dan selamat melanjutkan tugasnya kembali. Saya izin coba kasih tahu ke pemirsa ya Bu ya, bagaimana mekanismenya. Nah pemirsa, kalau untuk mekanisme sendiri, ini nanti untuk pendataannya di sini, kemudian kalau untuk barang-barangnya dan juga datanya kita coba tunjukkan pemirsa. Ini salah satu data yang juga tadi sudah ditunjukkan, seperti halnya ini ada kasur, kemudian selimut, tenda gulung, kemudian juga makanan siap saji dan beberapa bantuan lainnya yang memang dibutuhkan. Ini memang kebutuhan pokok para korban. Nah kalau untuk seperti apa saja yang sudah ada, kita coba tunjukkan ke samping kami saat ini. Ini memang untuk sejumlah bantuan yang juga sudah ada, nantinya akan didistribusikan ke korban-korban dari insiden kebakaran yang berada di Kemayoran, tepatnya di Gempol, Jakarta Pusat. Nah kalau untuk bantuannya sendiri seperti ini ada bahan kotak layanan dukungan psikolosial, maksud kami psikosial, bantuan seperti itu yang nantinya akan diterima oleh para korban. Nah kalau untuk beberapa bantuan lainnya juga nanti akan diberikan seperti halnya makanan, kemudian juga pakaian-pakaian, bahkan juga tadi ini kami lihat ada boneka dan juga beberapa mainan-mainan yang juga nanti akan diterima oleh anak-anak atau korban yang terdampak dari insiden kebakaran ini sendiri. Pemirsa dan juga David, kita coba langsung bergeser ke tempat pengungsian, karena kalau mengingat ini para korban sudah masuk atau sudah berada di tenda pengungsian yang memang sebelumnya ini di hari Selasa, tepatnya di tanggal 21 Januari 2025, para korban memang masih berada di halaman Polres Metro Jakarta Pusat. Nah kita coba masuk David, bagaimana kondisi terkini tepat di mana para korban memang sudah beralih di tenda pengungsian. Halo Ibu Messi. Nah ini situasinya memang untuk pakaian bahkan juga sejumlah konsumsi memang sudah diterima, bahkan juga mereka menyampaikan ini
sejumlah konsumsi juga ini cukup tercukupi atau bisa dikatakan sudah cukup untuk kebutuhannya sendiri, bahkan untuk air bersih kemudian juga listrik juga sudah mulai tercukupi. Kita coba berbincang dengan salah satu korban yang memang terdampak dari insiden kebakaran ini. Davi, kita coba berbincang. Ibu, selamat sore. Mohon maaf sebelumnya mengganggu. Kalau boleh tahu Ibu, kita kan sempat mendengar insiden kebakaran sendiri. Sebelumnya ada di halaman dari Polres Metro, sekarang dipindahkan ke tenda. Sejak kapan Bu dipindahkan ke tenda? Dari pagi, jam 9 pagi. Jam 9 pagi. Ya. Nah, kalau untuk bantuannya kira-kira masih ada yang perlu ditambahkan atau memang kurang? Cukup semuanya cukup. Kalau untuk harapannya seperti apa sih Bu untuk pemerintah sendiri? Kepengen aku sih tempat tinggal lah, nomor 1 tempat tinggal gitu aja. Tempat tinggalnya ya Bu ya. Oke Bu, sebelumnya terima kasih ya Bu. Ya, pemirsa, ternyata kalau untuk sejumlah kebutuhan juga sudah mulai tercukupi. Bahkan ini memang tendanya juga bisa dikatakan layak untuk jadikan tempat pengungsian untuk para pengungsi. Dan tentunya juga total dari tenda sendiri ada 9. Kami akan terus pantau karena hingga saat ini belum ada update terkini ataupun situasi yang memang kita dapat sampaikan kembali. Karena mengingat untuk para korban juga sudah mulai beralih ke tenda pengungsian yang memang sebelumnya berada di halaman Polres Metro Jakarta Pusat. Dan tentunya juga kalau melihat insiden kebakaran sendiri ini ada totalnya sebanyak 11 RT yang terdampak dari insiden kebakaran ini sendiri. Bahkan ada 179 jiwa yang mengalami atau terdampak dari insiden kebakaran ini. Tentu harapannya, ini tadi kami sempat berbincang bahwa memang harapan mereka untuk masalah ini dapat terselesaikan kembali, terutama juga sejumlah bantuan ini tentunya juga sudah tercukupi. Bahkan ada hal menarik, ini daripada kerabat korban juga memberikan bantuan dengan memberikan bantuan-bantuan kepada korban-korban ataupun kerabat-kerabatnya. Sementara Davi, kembali ke Anda. Baik, Henry, David di sini. Jadi persisnya lokasi pengungsiannya ini berada di Jalan Kemayoran itu yang artinya dulu landasan udara, atau di depan atau dekat Polres Jakarta Pusat? David, baik, kalau untuk lokasi pos dari, maksud kami tenda pos pengamanan atau pengungsian sendiri memang berada di samping gedung dari Polres Metro Jakarta Pusat, tepatnya bukan berada di depan tempat terjadinya kebakaran. Kalau mengingat kembali, memang kemarin belum ada tenda-tenda yang didirikan karena mengingat masih masa proses pembangunan. Kemudian juga untuk saat ini memang sudah bisa dikatakan 100% sudah siap ditempatkan oleh para korban. Kemudian juga sementara kalau kami lihat di halaman dari Polres Metro Jakarta Pusat sendiri masih ada korban yang juga masih berada di lokasi, maksud kami di Polres. Kemudian nantinya akan kembali dipulihkan ataupun kembali disisirkan ke tenda-tenda yang tempat kami melaporkan saat ini, Davi. Ya, apakah ada juga balita-balita di sana? David, kalau berbicara dengan korban sendiri, memang ini dari berbagai kalangan kami lihat dari mulai lansia, kemudian juga orang tua, bahkan juga ada balita yang juga kami dapat tunjukkan. Kalau untuk saat ini memang untuk balita sementara memang tadi pagi ataupun hingga sore hari ini masih ada beberapa kegiatan seperti halnya kegiatan-kegiatan sosial seperti halnya menggambar, kemudian juga bermain, tepatnya di halaman Polres Metro Jakarta Pusat. Kalau saat ini memang aktivitas dari para korban ini sementara sedang menyantap hidangan yang sudah diberikan di menu sore. Kemudian juga tadi kami sempat melihat ada juga yang memang bersiap-siap untuk melakukan bersih-bersih atau mandi di tempat yang sudah disediakan. Kemudian juga untuk saat ini memang masih beristirahat atau melakukan istirahat maksud kami di tenda posko pengungsian sendiri. David, apakah ada penanganan trauma healing bagi mereka melihat bahwa mereka kehilangan rumahnya dan ya dengan terbakar seperti itu? David, kalau untuk terkait dengan trauma healing sendiri, kami lihat yang tadi kami sempat sebutkan ini untuk anak-anak, tentunya ini yang terutama diutamakan terutama untuk anak-anak sendiri. Ini sementara diberikan aktivitas-aktivitas seperti bermain, kemudian juga bermain games di halaman Polres, bahkan juga diberikan mainan-mainan yang ini menjadi satu trauma healing atau yang diberikan oleh Kementerian Sosial sendiri. David. Baik, Henry Aprila, terima kasih banyak sudah melaporkan dari wilayah Kemayoran. Selamat bertugas kembali.